Sampai ritual apa sih? Itu rahasia Mbah. Oh, rahasia Mbah. Lain lagi. Oh, lain lagi ya. Nah, Masnya pulang dulu cari kucing. Oh, gitu. Ya kan? Ntar kesini lagi. Saya harus cari kucing dulu, Mbak? Iya. Kenapa saya harus cari kucing Karena dulu? persyaratannya dari Mas kayak gitu, Mas. Ya udah, saya tak pengen lihat dulu. Nggak boleh, Mas. Hah? Nggak boleh. Kok Masnya maksa? Ya saya kan cuma pengen lihat, Mbak. Nggak boleh toh, Mas? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya sudah, kalau cara halus nggak boleh, kita pakai cara ini ya. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dukun yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Kasan, seorang dukun santet yang sering meniduri para perempuan. Ketika Gus Nur Samsun datang ke rumahnya, ternyata ada seorang tamu perempuan yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Tamu tersebut kemudian diajak dukun Kasan untuk melakukan ritual di dalam kamar. Dan tahu sang dukun akan berbuat bejat, Gus Nur Samsun kemudian berusaha menghentikan aksi sang dukun. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun dalam menghentikan sang dukun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihun satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lanwun. Monggo. Mas? Mohon maaf mau tanya, Mbah. Tadi saya tanya sebelah, katanya rumahnya Mbah Kasan itu sini ya? Oh ya, nggak salah Mas. Masuk. Mohon maaf, saya ada Mas. ya. Ada lampu kameramen ini ada apa ya? Mohon maaf sebelumnya, Mbah. Ini saya kebetulan mau ada perlu sama Mbah Kasan. Saya dari Jakarta. Ini memang kebiasaan saya pulang dari Israel. Ini saya bawa kamera untuk dokumentasi pribadi, Mbah. Oh ya, nggak apa-apa. Boleh? Boleh. Oh ya, makasih, Mbah. Oh, ada tamu, Mbah? Oh, ya ini ada tamu. Oh. Maaf Mas ya, sebentar ya. Iya, Mbah. Ini ngeten Mbak ya. Wonten niku napa? Tujuan jenengan terus Gini Bu, mriki. kula pengene manuke bojo kula niku mati mboten kenging dinggih ngoten, Mbah. Oh, ngoten. Sahabat yang berbahagia, kisah ini bermula dari informasi yang disampaikan seorang tamu yang datang kepada Gus Nur Samsun, yang mana di daerahnya ada seseorang yang melakukan praktek perdukunan yang sangat menyesatkan. Dukun tersebut bernama Mbah Kasan, yang biasa melakukan kirim santet, juga sering meniduri para perempuan. Dengan alasan melakukan ritual perdukunannya, Dukun Kasan sering meniduri tamu perempuan yang datang meminta bantuan kepadanya. Dan karena sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian mendatangi sang Dukun Kasan itu ke rumahnya. Gus Nur Samsun ingin membuktikan kebenaran cerita dari tamunya tersebut. Dan jika itu benar, maka Gus Nur Samsun akan menghancurkannya. Dan untuk menjalankan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Bagas Wicaksono, yang berasal dari kota Jakarta. Dan tujuannya datang adalah untuk meminta bantuan kepada Dukun Kasan, yaitu agar sang dukun bisa menjadikannya seorang lurah. Dan ketika Gus Nur Samsun datang ke rumahnya, kebetulan di sana juga sedang ada seorang perempuan yang bertamu untuk meminta bantuan kepada sang dukun. Sang tamu itu meminta Dukun Kasan agar membantu masalahnya dengan suaminya. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun mendengarkan perkataan Dukun Kasan yang miris itu, yang mana Dukun Kasan bersedia untuk membantu masalah sang perempuan. Namun untuk melakukannya,
Perempuan tersebut harus melakukan ritual bersamanya di dalam kamar dan berdua. Di saat itulah Gus Nur Samsun yakin bahwa perempuan tersebut akan dijadikan pemuas nafsu sang dukun. Berhubung ada Gus Nur Samsun di rumahnya, Dukun Kasan ingin menyelesaikan urusannya dulu dengan Gus Nur Samsun. Dukun Kasan kemudian berkata bahwa dia bersedia memenuhi permintaan tolong Gus Nur Samsun yang ingin menjadi lurah. Namun untuk melakukannya, Gus Nur Samsun harus memberikan syarat yang dimintanya. Gus Nur Samsun diminta untuk membawa sebungkus bunga 7 rupa dan seekor kucing kendit untuk dijadikan ritual. Dan setelah menjadi lurah, Gus Nur Samsun harus memberikan mahar kepadanya uang 200 juta rupiah. Dan mendengar permintaan syarat dari sang dukun, Gus Nur Samsun pun langsung menyanggupinya. Gus Nur Samsun kemudian minta izin keluar untuk membeli bunga dan kucing kendit yang diminta sang dukun. Dan setelah mendapatkan bunganya, Gus Nur Samsun segera kembali ke rumahnya. Karena Gus Nur Samsun ingin segera menolong seorang tamu perempuan dari sang dukun. Akan tetapi, Gus Nur Samsun tidak membawa kucing kendit yang diminta. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Lanun. Mbah. Saya langsung masuk nih, Mbah. Ya. Iya, Mbah. Ya Mas. Wah, kok keringetan kayak gitu, Mbah? Wah. Udah dapat persyaratannya? Udah, Mbah. Habis ngapain, Mbah? Wah, pengen tahu aja rahasia Mbahnya ini. Ritual, Mbah. Ya, tadi saya kan ritual itu tadi, ibu-ibu tadi. Ternyata tadi itu lumayan jauh, Mbah. Ya. Ya, tapi nggak tahu sih, orang saya baru pertama kali ke situ ya, Mbah. Jadi saya muter-muter tadi itu. Ritualnya sama ibunya masih, Mbah? Masih, bentar lagi. Masih ritual. Ya, tapi ini saya akan masukkan dulu. Ya kan? Biar nanti selesai kalau udah ada persyaratannya ya kan. Mbah. Nah ini mana kucingnya ini? Ini, Mbah. Ini persyaratannya, Mbah. Duh. Kembang 7 rupanya, Mbah. Kucingnya? Nah, masalah terkait kucing tadi itu katanya kata mbok-mboknya tadi yang jualan itu katanya kucingnya sudah habis, Mbah. Oh, nggak mungkin. Itu loh orang saya. Oh, Itu orang saya. orang sampean itu. Nah, kok sampean pengen jadi lurah? Ya bupati aja bisa kesini kok bawa itu kok. Nah, Masnya kok gak ada? Gimana ini? orang tadi itu saya kan tanya, Mbah, sama mboknya yang jualan itu. Anu, Mbok, saya pesen kucing. Apa tuh yang perutnya ada putih-putihnya? Oh iya, Mas, mohon maaf, habis katanya gitu, Mbah. Bilang nggak sama suruh Mbak Kasan gitu bilang Udah nggak? bilang, saya itu kan tadi tanya, lah emang buat apa, Mas? Saya tadi datang ke tempatnya Mbak Kasan, saya suruh ke sini. Oh, Mbak Kasan. Iya, Mbok. Lah, tapi sayang, Mas, habis, Mas, kucingnya, Mas, gitu katanya, Mbah. Oh, gitu. Mbah. Ini nggak bisa ini, Mas. Maaf ya. Maksudnya nggak bisa gimana, Mbah? Karena persyaratan dari saya nggak ada. Maaf aja. Ya kan ini ada kembangnya, Mbah, sudah ada kembangnya. Kan kucingnya nggak ada. Oh, harus pakai kucing. Iya. Itu harus ya, Mbah? Harus. Lah, tetapi nggak ada itu, Mbah, gimana, Mbah? Ya udah gini aja. Masa pulang dulu. Oke, saya pulang dulu. Ya setelah cari kucing, kalau setelah dapat kesini lagi nggak apa-apa, Mas. Lah, mending nyicil aja dulu, Mbah, nyicil ritualnya dulu, Mbah. Nggak Kucingnya bisa. menyusul aja, Mbah. Nggak bisa, saya nggak berani masalah itu. Nah, terus gimana, Mbah? Saya udah jauh-jauh dari Jakarta loh, sia-sia saya kesini, Mbah. Ya, itu persyaratan dari saya juga itu kucing sama kembang 7 rupa harus ada. Kalau belum ada saya nggak berani, Mas. Nah, terus gimana, Mbah? Ya maaf ya sebelumnya. Masnya pulang dulu. Kok, Ya kan? kok malah saya suruh pulang, Mbah? Ntar kalau sudah dapat kucing kesini lagi. Nggak apa-apa kan? Ya, nyicil aja dulu, Mbah, ritual, Mbah. Nggak bisa, Mas. Saya tak ikut ritual sama ibunya itu. Nggak bisa. Itu khusus laki sama perempuan, Mas. Lah kan saya laki-laki. Nah, laki-laki masa
perempuan satu, laki dua, nggak masuk lah mas. Perempuan satu laki-laki dua. Nah, Maksudnya mbah? kan masnya tujuannya pengen jadi lurah, ibunya tujuannya pengen itu tadi kan, gurunya laki-lakinya nggak bisa bangun atau hilang. Kan masing-masing. Nah, terus berarti ritualnya beda. Beda. Lembahnya kok pulang keluar dari kamar kok terus keringetan lepas baju. Emang ritual apa itu? Rahasia mbahnya mas itu, nggak bisa dibilang sama masnya itu. Nah, kok pakai rahasia-rahasiaan, Mbah? Iya tak. Kan masa Mbah Kasam sama masnya belak-belakan nggak mungkin lah. Kan mbaknya kan perempuan, masnya kan laki-laki kan nggak bisa saling belak-belakan mas. Nah, kenapa nggak belak-belakan? Nggak bisa mas. Ya itu aja satu-satunya masnya dari kucing kendit dulu. Ntar kalau sudah dapat kesini lagi nggak apa-apa. Saya tak coba lihat ibunya dulu ya, Mbah. Nggak bisa, pulang aja dulu mas ya, maaf ya mas ya. Kenapa saya disuruh pulang? Udah, kan kucingnya belum ada mas. Nah, kan ini sudah ada, Mbah, kembangnya, Mbah. Kan itu baru kembang, kucingnya nggak ada. Ya. Ya kan? Iya, Mbah. Maaf dulu, pulang dulu. Ya, Saya Mbah. selesaikan ritual kedua sama mbaknya tadi. Ya udah, saya tak Nggak bisa mas. coba lihat dulu ya. Nggak Mbah. bisa, pulang dulu aja. Ntar kalau udah dapat kucingnya baru kesini lagi mas ya. Oh gitu. Iya. Maaf mas ya. Boleh saya Nggak bisa mas, maaf. Nggak bisa. Saya cuma pengen Nggak bisa mas. pengen lihat proses. Itu khusus mbah. Oh, khusus, Mbah. Ya. Kok Oke. kok saya malah disuruh pulang, Mbah? Iya, karena masnya belum dapat apa itu persyaratan dari mbah. Oh Oke? gitu. Maaf mas. Loh, maksudnya gimana mas? Saya kan Suruh cuma pulang kok malah dobrak pintu? enggak, saya mohon maaf, Mbah, saya dobrak pintu enggak sopan. Saya pengen ikut ritual. Nggak boleh mas. Kenapa nggak boleh? Itu karena itu khusus mbah sama ibunya tadi. Ya udah, saya cuma sebentar saja, Mbah. Nggak boleh mas. Wah, ini nggak beres. Enggak, sampai ritual apa sih? Itu rahasia mbah. Oh, rahasia Masnya mbah. lain lagi. Oh, lain lagi ya. Nah, masnya pulang dulu cari kucing. Oh gitu. Ya kan? Ntar kesini lagi. Saya harus cari kucing dulu, Mbah. Iya. Kenapa saya harus cari kucing Karena dulu? persyaratannya dari mbah kayak gitu mas. Ya udah, saya tak pengen lihat dulu. Nggak Mbah. boleh mas. Hah? Nggak boleh. Kok masnya maksa? Ya saya kan cuma pengen lihat, Nggak Mbah. boleh toh mas. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya sudah, kalau cara halus nggak boleh, kita pakai cara ini ya. Ngobar. Ayo. Orang saya mau lihat kok. Anda apa tuh Pak? Anda kamera, Bang. Mas, Anda apa tuh, Mas? Saya kan cuma pengen lihat tuh. Ngobar. Pak, begitu piye to, Pak? Pak, kok apaan? Bu, punya guru, Bu. Pak, kok Apa? apaan? Ibu kok apaan? Ibu coba. Tanya bojomu. Bojo mulai, Mas. Tanya istrimu. Tanya istrimu. Nggak pengen rasa pengen ngerti urusan laki-laki. Tanya suamimu. Arnya umali ae, Mas. Sampai nggak usah ikut-ikutan. Nah, gurih. Mas, Orang, suamimu tuh nggak bener. Nggak usah pengen ikut campur urusan laki-laki. Gurih. Ngobar. Ngobar. Pernah diajak ngomong baik-baik. Sumut bok ngono yun fam layar cuan. Ngobar. Ngobar. Ini nggak beres ini orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunjat sifatin cahaya akun cahaya mulia sifatin Allah nurku ya nur Muhammad rupa ka amading jagat gede jagat cilik saiding kerso saiding sabda tidak pesan Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah. Siapa yang ngapa-ngapain? Saya tolong Pak, tanggung jawab orang Mas sampean. Tanggung jawab apa? Suamimu udah nggak bener. Suami udah nggak bener. Pak, tolong Mas, Apaan sih? Mas. Tanggung jawab. yang nantang suamimu sendiri. Mas, tanggung jawab kowe piye? Ngobar. Kelamaan. Tega nggak tega? Tapi saya nggak kenapa-napa ya sahabat-sahabat. Ini cuma saya bikin pingsan saja. Tega nggak tega? Gimana lagi? Ilmunya kita buang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lihat ibunya yang sedang ritual. Tega gak tega saya melakukan ini terhadap perempuan? Orang nggak bener mereka semua ini. Astagfirullahaladzim. Sampai itu ngapain, Bu? Keluar. Apa tuh Mas, saya itu ritual sama mbahnya loh. Ritual apa? Ritual apa? Sampai teranjang-teranjang kayak gitu. Ritual apa di kamar? Ya nggak tahu Mas, saya nggak sadar kok. Sampai nggak sadar? Nggak sadar. Saya nurutin mbahnya itu. Nah ini kenapa? Sampai itu udah nggak bener, Bu. Kalau sampai sudah nggak suka sama suami, ya mending pisah saja. Jangan kayak gitu. Nggak baik. Apalagi sampai punya niat jahat. Membuat alat kelaminnya suamimu nggak bisa bangun lagi. Ya saya sakit hati loh Mas. Boleh sakit hati, Bu.
negara kita punya konstitusi, punya hukum. Agama kita juga punya hukum. Kalau suamimu sudah nggak bisa dibenerin rumah tangganya, ya sudah ke pengadilan agama. Saya masih suka ya, tapi dia itu suka selingkuh. Kalau sampean masih suka, sekarang saya mau tanya Bu, dia suka selingkuh, sampean pengen mematikan burungnya. Iya. Terus sampean masih berhubungan sama suamimu, emang burungnya bisa berdiri kan? Enggak ada gunanya berarti. Harusnya mikir segitu Bu, jangan ambisi. Setan itu nafsu itu. Setan itu nafsu Bu. Saya terpaksa melakukan seperti ini Bu. Mas ini siapa toh? Sampai mau tahu siapa saya? Iya. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan dari mana-mana Bu. Ya, saya kesini hanya dituntun sama Allah. Paham Bu? Gus Nur Samsun akhirnya bisa menghabisi dukun Kasan, termasuk istrinya yang berusaha menyerang Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun menghajarnya, sehingga sang istri itu pingsan dan menindih tubuh dukun Kasan suaminya. Dan setelah itulah Gus Nur Samsun berusaha menolong tamu perempuan itu. Gus Nur Samsun berkata kepadanya, hendaknya lah ketika ada masalah, tidak meminta bantuan kepada seorang dukun. Dukun itu adalah penipu, yang tujuannya hanya untuk memuaskan nafsunya. Hendaknya lah senantiasa meminta itu hanya kepada Allah, karena Allah lah yang maha kuasa atas segalanya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.